Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana kita melakukan pembuatan formula di Excel menggunakan AI generator. Jadi apa sih AI generator ini? Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya terkait dengan AI generator ini, seperti mungkin ada ChatGPT, ataupun untuk produknya Google ada AI, Google Studio, ataupun Gemini gitu, yang memang sebenarnya kita bisa memanfaatkan AI ini ataupun form yang ada di ChatGPT ataupun di Gemini untuk bisa membuat formula yang bisa kita gunakan di dalam Excel. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu contoh soal yang dimana teman-teman juga bisa download di video ini dan bisa melakukan prakteknya langsung dengan mengikuti step-step yang ada di video ini. Jadi pada file yang akan saya praktekkan ini terdapat nama produk. Di sini di kolom B, di mana di kolom B ini ada nama produk, ada Indomie, ABC dan lain-lain lah. Sebanyak 50 item produk. Nah, di sini kita akan mengisi menggunakan formula yang dimana kita akan generate dari AI tersebut ya. Nah, mungkin kita akan coba dulu dengan menggunakan formula biasa. Begitu kita pasang di sini ChatGPT, ChatGPT, dan di sini kita pakai Gemini. Kita tahu bahwa kalau misalkan kita ingin menjumlahkan total item dalam suatu row ya, itu kita menggunakan fungsi formula yang namanya count. Tapi ingat bahwa count ini adalah bagaimana formula tersebut menghitung jumlah dari item yang memang item tersebut merupakan suatu angka gitu. Nah, kalau misalkan kita tulis di sini count, lalu kita sortir di sini, nah, maka dia akan 0. Kenapa? Karena yang akan kita hitung itu adalah teks. Itu formatnya adalah teks, sedangkan count ini hanya berfungsi untuk menghitung jumlah dari data yang memang bersifat angka ataupun formatnya angka. Makanya oleh karena itu kita tulisnya seharusnya itu adalah memakai count A, dimana kalau misalkan kita arsir, nah jadi 50 item ya. Nah, bagaimana kita melakukan ataupun mencari formula dengan meminta bantuan dari ChatGPT ataupun dari Gemini. Oke, mari kita masuk ke dalam ChatGPT. Nah, di sini saya sebenarnya sudah masuk ke dalam ChatGPT ya. Artinya buat teman-teman yang ingin masuk ke dalam ChatGPT, silahkan login terlebih dahulu, entah itu by Google, entah itu by akun yang memang teman-teman mempunyai akun, ataupun kalau misalkan di Gemini itu kan teman-teman akan langsung otomatis masuk ke dalam akun Google teman-teman. Nah, kalau misalkan di ChatGPT sebenarnya bisa banyak cara, tapi saya tidak akan menjelaskan di sini. Anggap saja di sini saya sudah masuk ke dalam ChatGPT ataupun di dalam Google AI Studio. Ini istudio.google.com ataupun di Gemini. Sekarang berubah jadi Google AI Studio. Nah, di sini kita akan menanyakan kepada ChatGPT bahwa bagaimana saya bisa melakukan generate formula untuk kasus seperti ini. Tuh, itu saja. Hai ChatGPT, bantu saya untuk menghitung jumlah item dalam tentang 5 item di Excel pada kolom B dengan rentang data adalah dari B2 sampai dengan B51. Dan di sini paling terakhir adalah 51. Kita generate. Tunggu, dan kita akan coba copy paste, pasang di Gemini.
tulis saja di sini hai. Sebenarnya hai aja sudah cukup sih. Nah, di sini si ChatGPT akan melakukan generate dari formula bagaimana kita bisa menghitung dari item-item yang ada di kolom B dari sel B2 sampai B51. Dia juga akan memberikan informasi terlebih dahulu. Nah, di sini dia akan membalas, hey bestie. Nah, sebenarnya ini dia bersifat gaul ya, artinya bagaimana cara dia membalas itu sebenarnya kita bisa setting di dalam setting yang ada di sini sebenarnya. Bagaimana kita akan coba melihat dari sisi Gemini. Nah, di Gemini pun sebenarnya sama, dia akan memberikan formula yang memang disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Artinya dia bisa membalas dengan, oh iya bisa saya bantu untuk menghitung jumlah item sekian sampai sekian. Nah, di sini bisa kita copy karena di sini sama. Nah, di sini dia cuma di ChatGPT dia bisa bilang bahwa kalau kamu bisa ingin menjumlahkan angka, misalnya angka-angka mau di total maka pakai sum. Tapi kalau misalkan dia ingin menghitung jumlah, maka dia pakai count A dengan catatan selnya itu tidak kosong. Kalau misalkan di sini dia akan menghitung jumlah item dengan catatan sel yang tidak kosong. Maka kita akan pilih salah satu saja, kita akan copy, kita masuk ke Excelnya dan kita akan coba mengcopinya saja. Sama nih, sebenarnya ChatGPT sama seperti itu. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke dalam formula yang kedua. Yang kedua itu adalah bagaimana dia bisa menghitung jumlah items yang unik ya. Items yang unik itu yang ada di kolom-kolom ini. Jadi kalau misalkan kita hitung item unik sebenarnya kalau misalkan teman-teman itu memakai 365 sebenarnya secara gampang kita bisa melakukan rumus seperti ini. Misalkan count A yang itu ditulis unik. Nah, kita bisa melihat seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita cek di ChatGPT, kita akan coba pertanyakan saya. Nah, di sini dia pasti akan melihat karena data sebelumnya itu sudah ada di B2 sampai B51, maka kita hanya ingin meneruskan saja pertanyaan dari formula yang menghitung si jumlah unit item tersebut. Contoh misal, tolong hitung jumlah item unik pada data tersebut. Berikan formula untuk menghitung. Nah kan, sama kan jawabannya nih. Kalau kamu pakai Excel versi terbaru 365 ataupun 2019 ke atas, maka bisa menghitung menggunakan formula seperti ini. Tapi kalau misalkan kamu memakai versi yang lama, maka kamu akan diberikan rumus yang memang cukup tidak familiar untuk pengguna Excel yang memang baru ya, seperti itu. Jadi dia karena harus menggunakan kombinasi antara count if dengan sum gitu. Jadi artinya di sini kita karena kita memakai Excel 365 maka cukup menggunakan format yang count unique saja. Tetapi kalau misalkan teman-teman memakai Excel yang versi lama, sebenarnya bisa aja kita akan coba copy, akan coba apakah hasilnya akan sama. Control Shift Enter. Nah, sebenarnya akan sama. Misalkan teman-teman bisa melakukan Control Shift dan Enter seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan kita ke Gemini, bagaimana jawabannya antara Gemini itu? Oke, ini saya akan run. Nah, apakah jawaban dari Gemini itu akan berbeda? Coba kita lihat. Oke, Gemini pun sebenarnya dia sama untuk
Dia akan menjawab bahwa kalau misalkan kita memakai Excel 365 ataupun Excel 2021 ataupun 2019 ke atas, maka dia bisa memanfaatkan fungsi dari Unique untuk menghasilkan daftar vertical array gitu kan ya. Nah, kalau misalkan dia apa namanya? Nah, ini agak menarik nih. Untuk di Gemini, dia memberikan alternatif rumus seperti ini menggunakan count A. Nah, kalau misalkan tidak menggunakan rumus unik, dia memberikan alternatif lagi. Jika rentang tersebut mengandung sel kosong dan Anda tidak ingin menghitung sel kosong, maka sebagai item unik, jika ada, Anda menggunakan formula sedikit lebih kompleks. Jadi formula ini digunakan untuk ketika data tersebut itu kosong gitu. Jadi kalau misalkan saya di sini saya delete ya, artinya kosong. Nah, si rumus yang formula yang di sini dia akan menghitung 31. Artinya apa? Artinya kosong di sini dianggap sebagai item unik. Nah, kalau misalkan saya undo 30. Sedangkan untuk di dalam rumus yang lama ini yang sum ini dia akan menampilkan error gitu kan. Karena apa? Karena di sini kan div tidak sama div atau nol, artinya sebenarnya dia tidak bisa membagi sesuatu dengan error karena di sini ada nilai kosong seperti itu. Tuh. Nah, kita akan coba untuk tes untuk Gemini, tetapi kita akan memakai rumus yang kedua. Nah, rumus yang kedua coba. Nah, kalau misalkan kita delete, nah kita bisa lihat perbedaannya ya. Ketika kita delete untuk Excel yang memang di atas 2019 ataupun Excel 365 terjadi perbedaan, di mana kalau misalkan kita hanya menggunakan formula seperti ini, maka dia itu akan menghitung jumlah sel kosong. Tetapi kalau misalkan kita lebih advance ataupun menambah sedikit kompleksitasan dari formula tersebut, maka dia akan tetap akan mengeksklud ataupun menghiraukan si sel kosong ini, di mana formula ini kalau misalkan kita baca dia menggunakan lagi fitur namanya filter, di mana dia akan memfilter terlebih dahulu dari B2 sampai B51 yang tidak sama dengan kosong seperti itu gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan di ChatGPT, kalau misalkan di versi yang lama, kita akan coba versi yang lama ya. Nah, di versi yang lama karena kalau chat di Gemini dia tidak akan dia menggunakan kombinasi sum product dan count if gitu. Nah, kita akan coba. Nah, berhasil. Nah, untuk rumus sum product dan menggunakan sum product dengan dibantu dengan count if, dia akan tetap tidak akan menghitung sel yang kosong yang ada di sini seperti itu. So, berarti secara rumus, secara hasil ataupun result ini sudah benar gitu. Nah, kita akan coba di ChatGPT karena ChatGPT dia tidak mengasumsikan bahwa ketika ada sel yang kosong di antara B2 dan B51, maka saya akan coba memodifikasi dari si prompt ataupun generate-nya. Bagaimana jika saya menggunakan Excel lama dan dalam rentang tersebut terdapat sel kosong ataupun data kosong? Nah, saya akan menunggu bagaimana. Oh, ternyata kalau ChatGPT dia dengan catatan untuk ya apa sih namanya, untuk Excel yang lama, maka kita menggunakan rumus sum, if, frekuensi dan lain-lain. Kita telan dulu ya, kita coba dulu apakah benar rumus ini sesuai. Nah, rumus ini sesuai. Nah, kenapa sih di antara generator ini selalu berbeda jawabannya? Karena memang di setiap ketika kita melakukan apa sih namanya, prompt ataupun memberikan insight terhadap generator ini, maka dia akan terus melooping jawaban tersebut sehingga jawaban yang akan dikeluarkan itu
kemungkinan ada berbeda seperti itu. Makanya kenapa sih di Gemini ataupun di ChatGPT itu sangat berbeda untuk rumusnya. Nah, kalau misalkan kita ambil lagi, berikan formula alternatif, berikan formula alternatif yang lebih simpel. Kita Nah, ketika kita berikan formula alternatif yang lebih simpel, maka ternyata ChatGPT memberikan solusi yang sama dengan yang ada di Gemini. Seperti itu. Artinya mungkin saya kurang tahu apakah dari sisi permodelan, sehingga si ChatGPT ini dia menggunakan rumus array terlebih dahulu dengan menggunakan kombinasi frekuensi, match, dan row yang agak ribet lah. Ini kalau misalkan kita telaah satu persatu pun agak lebih ribet gitu ya untuk definisinya, berbeda dengan hasil dari Gemini yang sekarang sama dengan ChatGPT ketika saya memberikan prompt yang terakhir, di mana sum product itu digunakan dan digabungkan dengan count if seperti itu gitu. Nah, ini teman-teman, dari hasil yang kita lakukan di video kali ini, kita bisa tahu bahwa sebenarnya bukan berarti formula yang diberikan oleh AI itu bisa kita gunakan langsung, tetapi kita bisa memainkan atau memodifikasi ataupun mengecek jika kita memang tahu secara dasar dari setiap formula tersebut gitu. Atau misalkan kita bisa ingin melakukan penjelasan bagaimana supaya formula ini apa sih definisinya, kenapa sih dia menggunakan hal tersebut. Tuh, kita bisa berikan penjelasan dengan memberikan perintah seperti ini. Tolong berikan penjelasan mengenai formula di atas. Nah, nanti AI ini akan memberikan listen learn ya, ataupun penjelasan terhadap formula yang dia generate seperti itu gitu. Yang dimana dia akan membaca terlebih dahulu antara count if-nya. Jadi di sini dia akan menghitung dulu count if-nya apakah ada data yang kosong atau tidak. Kan ini di sini kan ada yang kosong atau tidak, bagian ini mengecek mana aja yang sel tidak kosong. Udah gitu ada count if. Begitu nanti dia akan memberikan simulasi, kan simulasi di mana hasilnya itu menjadi sebuah array ya, di mana tuh count if, di mana yang tidak kosong, artinya yang tidak kosong itu adalah di sini B2, B3, B4, dan di sini kosong. Kalau kosong dia akan 0 seperti ini kan. Nah, nanti dia akan menghitung seluruh data yang di sini sehingga terjadi array gitu. Artinya apple muncul 3 kali, jeruk muncul 2 kali, kosong tidak masuk perhitungan. Nah, setelah itu dia memberikan sum product gitu. Artinya dia akan menjumlahkan gitu. Karena kan tadi kan di sini kayak misalkan apple 3, berarti kan dia 1/3. Ataupun misalkan jeruk itu ada 3 juga, maka dia akan menghitung sebagai 1/3. Sehingga kalau misalkan kita sum product, maka nilainya itu akan tetap unik seperti itu. Itu. Jadi ini salah satu contoh bagaimana kita melakukan generate rumus di dalam AI generator seperti ChatGPT maupun seperti di Google iStudio. Itu. Terima kasih rekan-rekan, silahkan dicoba. File untuk exercise-nya ada di video ini. Selamat mencoba. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.